Selamat pagi semua. Pagi, 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 luar Biasa. Ulang sekali lagi. Harus lebih semangat lagi. Selamat pagi semua. pagi, 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 luar Harus kita semua. Baik, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita apa? berdoa. Siapa yang pimpin kita untuk berdoa? Ya silakan. Pimpin. Mari kita menuju pada tujuh kebiasaan. Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Mari kita satukan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan pada hari ini. Tuhan, dengan sementara Tuhan akan melakukan pembelajaran kami dengan Bapa dan selalu menyampaikan. Tuhan, untuk dosa kami dalam diri, untuk yang tidak sengaja, untuk yang tidak sengaja, dan tidak menjadi pengalaman bagi kami semua. Tuhan, mengadoa yang singkat ini, untuk menjaga melalui nama Yesus Kristus, terus dalam kami. Amin. Baik. Kepada kami katakan Baik. Sekarang dulu coba kalian gerakkan untuk kalian semua. Sudah agak segar? Hari ini Bapak mau cek kehadiran dulu. Ada yang absen? Tidak. Ya, baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran baru, yaitu tentang coding dengan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita belajar, silakan dulu periksa perhatian dan kebersihan lingkungan kalian. Iya, karena bersih itu sebagian dari iman, dan jika lingkungan kalian juga bersih, kalian pasti akan senang belajar. Bisa? Bisa. Nah, kita coba buat beberapa gerakan. Silakan kalian berdiri. Di sini Bapak akan cek juga fokus kalian. Fokus, ya. Ada nanti instruksi yang Bapak sebutkan. Ketika Bapak menyebutkan atau mengatakan angkat tangan ke depan, kalian angkat tangan ke depan, turun. Angkat tangan ke samping, angkat tangan ke samping. Kalau Bapak bilang angkat tangan ke atas, angkat tangan ke atas. Sekarang kita coba sama-sama ya. Angkat tangan ke depan, turun. Angkat tangan ke samping, turun. Angkat tangan ke atas, turun. Oke, sudah? Sudah. Baik, fokus ya. Angkat tangan ke depan, angkat tangan ke samping. Iya, ada juga yang salah kan? Turun. Sekali lagi, coba fokus. Ya, angkat tangan ke atas. Iya, ada juga lagi yang masih tidak fokus. Ulang, angkat tangan ke depan, ke samping, ke atas, ke depan, ke atas, ke samping, ke depan. Wah, ya, tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi instruksi yang Bapak sampaikan kepada kalian. Ya, yang Bapak kasih apanya tadi, clue-nya. Apa yang Bapak sebutkan itu yang kalian ikuti, ya kan? Tidak yang kalian lihat, yang kalian ikuti yang Bapak lakukan, ya kan? Padahal kalian tidak fokus pada apa yang Bapak katakan. Nah,
sekarang kita akan coba memulai pembelajaran kita, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Baik, jadi coding dengan kecerdasan artifisial ini sebenarnya bukan lagi hal yang baru, hanya saja nanti akan diterapkan kepada kita. Ini sudah mulai. Nah, coding dengan kecerdasan artifisial ini mata pelajarannya hampir sama atau sama juga dengan informatika. Itu kan belajar informatika kan? Coding di sini adalah sama dengan coding, memberikan instruksi. Ketika kalian di upacara dikatakan, Pak seluruhnya siap Pak, hormat Pak, apa yang dikatakan itu adalah instruksi, ya kan? Nah, kalau di pramuka ada kodenya, belajar sandi kan? Iya. Pernah kan? Ada sandi mos, sandi fluid, ya kan? Sandi titik, sandi rumput, ya kan? Nah, itu adalah coding. Itulah yang berupa coding itu. Nah, bagaimana dengan kecerdasan artifisial itu? Itu kecerdasan teknologi. Kecerdasan yang menggunakan alat teknologi. Kecerdasan buatan manusia juga. Ya, menurut kalian siapa lebih hebat? Manusia atau alat-alat teknologi komputer? Siapa lebih hebat? Alat teknologi. Ya, kita lihat. Siapa lebih apa? Coba kalian tahu. Siapa lebih hebat? Manusia atau komputer atau kecanggihan teknologi sekarang? Manusia. Kenapa? Iya, manusia yang membuat. Sehebat apapun laptop ini, kalau bukan karena karya manusia, dia tidak ada gunanya, dia sudah mati, ya kan? Iya. Tidak berfungsi. Nah, kalau kita, siapa yang ciptakan kita? Tuhan. Artinya, sehebat-hebat apapun kita manusia juga, kita tetap berserah diri kepada Tuhan. Setuju? Setuju. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional dan literasi digital. Iya. Ada dua sisi di situ. Ada berpikir komputasional dan ada literasi digital. Kalian sudah pernah belajar berpikir komputasional sebelumnya? Sudah. Di kelas 7 sudah kan? Sudah. Nah, jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi kita. Nah, tapi kenapa kita belajar kembali? Kita akan diajak lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, ya, lebih mengenal yang namanya kecerdasan artifisial, penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi tidak tertutup kemungkinan ketika kalian bilang, itu sudah di kelas 7 Pak, tidak, ya. Tingkatan kita akan semakin naik dan kita juga akan mempelajari semakin lebih mendalam tentang berpikir komputasional ini dan literasi kita. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, apa
masalah yang pernah kalian hadapi selama kalian dalam kegiatan pembelajaran? Untuk pembelajaran, apa masalah yang pernah kalian hadapi? Bapak kasih ini apa ya? Contohnya gambaran ini. Pak, saya punya masalah. Saya sering terlambat ke sekolah. Ada yang pernah terlambat ke sekolah? Iya. Terlambat nyampe ke sekolah tidak pernah? Tidak ada. Atau apa? Kira-kira masalah kalian dalam pembelajaran? Gimana? Kurang fokus. Kurang fokus. Nah, tadi belum Bapak tanya sama kalian dulu. Pokoknya penting. Kita punya kesepakatan kelas kan? Iya. Iya. Apa saja? Siapa tunjuk tangan? Ya, Wisman. Angkat tangan sebelum berbicara. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, Ernest. Menghargai guru dan menghargai Menghargai guru dan menghargai teman. Ada lagi? Selalu bersikap baik. Oke. Nah, kesepakatan itu kita buat dan kita ikuti. Coba Dewan dulu ikuti kesepakatan kelas. Tunjuk tangan, angkat tangan sebelum berbicara. Coba. Saya Pak, coba. Saya Pak. Ya, begini. Apa tadi contohnya? Kurang fokus ya, kurang fokus. Oke, terima kasih dulu. Nah, ketika Gideon ini kurang fokus dalam belajar, ada solusi yang Gideon perbuat untuk mengatasi kurang fokus itu. Apa solusi? Ada yang bisa menjawab? Ketika si Gideon tidak fokus, ada yang bisa? Coba. Tetap semangat. Oke, silakan dulu. Nah, tepuk tangan buat teman-teman. Mereka. Nah, tadi si Joni sudah mengatakan, si Dion sudah mengatakan bahwa dia pernah punya kendala. Nah, sekarang untuk lebih mendalam tentang kendala yang dihadapi kawan-kawan itu, kita coba berpikir, belajar tentang berpikir hukum rasional. Kelihatan? Baik. Nah, di sini inilah judul kita nunggu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di bawahnya adalah berpikir komputasional. Ada foto di sana? Siapa foto orang di sana? Bapak. Ganteng kira-kira? Sudah kurang dulu, sudah makin tua Bapak ya. Tepuk tangan dulu Bapak. Sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama itu adalah kalian itu adalah murid. Murid mampu memahami pengertian berpikir komputasional dan literasi digital. Berikutnya, murid mampu memahami contoh dan manfaat berpikir komputasional dan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nah inilah tadi yang Bapak sampaikan tadi, berpikir komputasional. Pengertiannya, berpikir komputasional adalah merupakan cara berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sulit menjadi lebih mudah, efisien, dan sistematis. Artinya, sama artinya dengan kita berpikir seperti komputer. Ketika kita menggunakan komputer, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita cari, apa yang mau kita buat, dia langsung proses cepat-cepat. Ya, kalau kita selama ini kalau apa yang disuruh, nah, kamu kerjakan tugasmu, diam aja. Artinya kamu tidak ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu kamu bisa menyelesaikan masalahnya di dalam kehidupan
lebih diajak kalian itu bernalar kritis. Komputasional di sini sama artinya komputerisasi. Kita menggunakan komputer. Apakah harus menggunakan komputer, Pak? Kami tidak punya komputer di rumah, Pak. Tidak punya laptop. Tidak. Berpikir komputasional itu tidak harus menggunakan komputer. Tapi di sini kalian diajak berpikir untuk bernalar. Ketika kalian punya masalah, punya tantangan, punya pekerjaan, kalian bisa berpikir, wah, saya harus menyelesaikan masalah ini dengan cara begini. Ya kan? Nah, contohnya tadi si Joni, Pak, saya tidak fokus belajar. Itulah masalah. Maka dia harus menemukan solusinya. Apa yang membuat dia fokus? Dia sedang tidur. Nah, seperti si Gideon tadi, ya, ketika dia punya masalah, Pak, saya tidak fokus dalam belajar. Di sini dalam berpikir komputasional itu kita diajak berpikir bernalar. Apa sih yang membuat kita tidak fokus dalam belajar? Salah satunya apa? Tidurnya terlalu larut malam. Sedangkan sudah ada 7 kebiasaan anak Indonesia di atas. Tidur cepat, ya kan? Iya. Jangan pula karena tidur cepat, Pak, jam 5 sore saya sudah harus tidur. Wah, ya kan? Itu udah salah. Tapi harus belajar dulu. Ya, paling lama itu jam 9 itu anak sekolah sudah harus tidur. Kita istirahat paling sedikit 8 jam. Ya. Nah, ketika berarti saya tidak fokus karena saya terlalu larut malam tidur. Ketika dia sudah mengetahui kelemahannya, maka apa yang dilakukannya? Dia akan mengurangi tidur terlalu larut malam. Maka apa yang dia lakukan itu sudah merupakan berpikir komputasional. Ya, nah di sini ada contoh-contohnya. Mengatur jadwal belajar setiap hari, ya, menyusun buku pelajaran sesuai dengan jadwal setiap hari, menyusun rancangan kegiatan. Nah, itu adalah beberapa rangkaian yang akan bisa merupakan kegiatan kalian yang merupakan bagian dari berpikir komputasional. Nah, di sini kalian lihat ada 3 gambar ini, gambar 1, 2, dan 3. Ada perbedaan? Gambar 1 bagaimana? Siapa bisa? Apa perbedaannya kira-kira? Tunjuk tangan. Oh semua, oke, apa? Membuat kue hanya dia. Gambar 1, gambar 2 memiliki banyak orang. Gambar 3 hanya seorang tapi menggunakan menggunakan teknologi. Silakan duduk. Tekan. Kalian di sini sudah tahu kan? Sudah jelas. Dia mengerjakan hanya dengan 1 orang. Di sana banyak orang dengan kue jumlahnya juga banyak. Sedangkan ini hanya sekitar 2 orang, jumlah kuenya juga banyak. Menurut kalian, di mana yang proses cepat mengerjakan di antara situ? Nomor 3, ya kan? Dia menghemat tenaga manusia. Mesin yang bekerja. Kita anggaplah ibu ini yang di nomor 3 ini, ya kan? Aduh, capek saya, banyak pesanan kue, tapi hanya saya yang mengerjakan. Dia coba, saya rekrut banyak-banyak ibu, ya kan? Ibu PKK, kita rekrut, ya kan? Nah, ibu PKK kita rekrut. Akhirnya ibu PKK rame. Dia buat banyak kue, namun dia juga harus mengeluarkan uang banyak. Jadi untungnya sedikit. Akhirnya dia berpikir lagi, saya pakai mesin saja. Saya beli mesin pencetak kue, hanya sekali itu keluar uang saya, untuk seterusnya itu adalah keuntungan bagi saya. Tidak menggunakan banyak karya. Hebat kan? Itulah
kecerdasannya. Dia berpikir komputasional dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, itu lewat. Next. Nah, ini adalah tahapan pemecahan masalah. Ya, ada dekomposisi, abstraksi, pattern recognition, algoritma nantinya. Nah, apa itu dekomposisi? Ini sudah jelas, sudah Bapak tampilkan. Pengertiannya, proses memecah suatu masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, di bawahnya ada contoh. Misalnya kamu diminta membersihkan rumah. Kalau langsung dikerjakan semua, pasti tidak bisa, ya kan? Lalu nanti kerjamu di rumah ini adalah menyapu, mengepel, membersihkan semua segala macam. Apa perlu kamu bagi-bagi? Kakimu yang sebelah sana, kakimu yang sebelah sana, ya kan? Tidak mungkin, kan? Tidak. Maka kamu akan menyelesaikan masalah dengan berpikir, tidak mungkin sekaligus. Maka saya kerjakan satu persatu. Maka cara bagaimana? Kamu mengurutkan mana yang terlebih dahulu, kamu kerjakan. Nah, itu bagian. Jadi yang kamu lakukan itu sudah bagian dari berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya abstraksi. Nah, memilih hal-hal penting saja dan mengabaikan yang tidak penting supaya masalah mudah dipahami. Yang dibuat si Dion tadi ketika dia mengerjakan masalah, saya tidur terlalu lama ini tidak ada gunanya, ya kan? Memang ada aktivitasnya apa? Mungkin bergadang, berkumpul dengan teman, tidak ada gunanya, kan? Tidak ada gunanya. Jadi dia skip itu. Dia lewati, dia tidak mau. Kalau di sini contohnya gini, ketika kamu membuat peta jalan sekolah, kita yang menggambar jalan, nama jalan dan artinya ketika kita jalan, tidak semua ada pohon kelapa, gambar, ada pohon karet. Akhirnya sampai 1 kilo pun kamu tidak sampai, kamu tidak bisa kamu selesaikan perjalanan sekilo selama 1 minggu. Kenapa? Apa yang ada kamu tulis? Oh, ada daun, ada rumput, tidak kan? Yang kamu hanya kamu spesifikkan mana yang lebih penting. Oh, ada rumah, ada gereja, ada jembatan. Langsung apa yang betul-betul yang penting untuk menjadi tanda bagi kita, itulah yang kita tuliskan. Tidak semua, ya kan? Jangan pula, ada kerikil besar, ada kerikil kecil. Nah, itu sudah salah, ya kan? Nah, kita diajak berpikir abstraksi di sini. Ya, selanjutnya pengenalan pola, kemampuan melihat kesamaan pola berulang suatu masalah atau tidak. Jadi biasanya di kegiatan matematika itu bisa kalian sering dapat. Ya, contohnya ini, ketika kamu mengerjakan soal matematika, kamu mendapatkan soal matematika yang hampir sama dengan soal yang pernah kamu kerjakan. Ya kan? Namun kamu harus mengenal polanya. Oh, ini perkalian untuk hitung luas, maka harus kamu lihat, oh, rumus luas persegi panjang kemarin itu harus apa ya? Ya, apa ya? Dan itu yang akan kamu lakukan, ya. Nah, itulah pengenalan pola. Jadi kamu sudah mengenal. Contohnya, kamu jalan ke sisi bawah itu, kamu bawa botol kencang-kencang, sampai di sana, apa kamu kencang terus? Tidak kan? Kenapa? Ada sungai, kan? Kenapa kamu tahu ada sungai? Karena kamu sudah kian mengetahui pola. Oh, saya akan berhenti karena di bawah dia ada sungai, ya kan? Berarti kamu sudah berpikir komputasional di bagian dalam pengenalan pola. Oh, jalan ini nanti ada tikungannya, tidak boleh saya terlalu kencang. Nah, itu kamu sudah mengenal pola. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Selanjutnya, algoritma ini adalah langkah-langkah terurut yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini lihat ada contohnya ini. Kamu dikasih Indomie, suka mie apa? Mie sedap, mie apa? Sedap goreng. Wah, ketika bapak kasih kamu sedap goreng, kamu langsung makan? Tidak kan? Kenapa?
Berdoa dulu ya, setelah berdoa baru langsung dimakan. Apa? Apa coba kira-kira? Apa langsung kamu makan begitu? Tidak, apa yang kamu lakukan? Kamu masak kan? Nah itulah langkah-langkah. Kamu rebus air biar mendidih dulu kan? Supaya nanti ketika kamu siram, indominya bisa lembek, ya kan, bisa masaknya kan? Nah, kemudian memasukkan mie, tunggu sampai matang. Nah langkah-langkah kamu membuat itu saja sudah dianggap bagian dari berpikir untuk sama. Itulah bisa? Bisa, Pak. Jadi kalian itu sebenarnya sudah melakukan. Hanya saja di sini kalian itu diajak untuk lebih mendalam, lebih kritis, lebih mencari tahu solusi lebih detail. Jadi sangat bermanfaat kan? Bermanfaat. Kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan mudah, dengan teratur. Nah itu manfaatnya ya kan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikutnya, nah di sini ada video nanti, silakan kalian simak baik-baik. C. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bernama jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jumpa buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan ketat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak di masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital. Baik. Nah, jadi sudah jelas disampaikan ya kan, tidak harus memiliki komputer, tapi kalian di situ diajak untuk bernalar lebih kritis lagi, kreatif. Salah satunya tadi contohnya, cita-cita saya jadi dokter. Maka mulai dari sekarang kamu harus mengalah apa yang harus kamu lakukan untuk jadi dokter. Kamu jadi tahu. Jadi dokter itu yang harus utama apa yang dia ketahui. Contohnya harus lebih pintar di bagian IPA ya kan? Iya Pak. Pintar berhitung, karena dia akan menghitung bagaimana dosisnya itu kan Pak punya perhitungan ya kan? Nah, nama-nama simbol-simbol pada apa? Contohnya karbon dioksida, apa itu karbon dioksida? Singkatannya apa? CO? Iya, atau dua? CO? Ya. Jadi kalian bisa melakukan berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Nah berikutnya adalah literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi sudah biasa kita lakukan di sini kan? Setiap hari Sabtu kalian duduk di pondok baca, mengambil buku di perpustakaan dan membaca bersama. Nah di sini kita akan membahas tentang literasi digital. Nah, di sini ada literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Sumber digital itu apa? Sumber digital itu apa? Kalian punya handphone?
Punya televisi? Punya. Handphone yang kalian gunakan itu sudah bagian dari sumber digital. Kalian mau mencari informasi, kalian bisa menggunakan handphone kalian dan menggunakan komputer contohnya. Kalau tidak ada komputer, handphone, kalian akan membuka sebuah aplikasi untuk melakukan pencarian. Siapa di sini yang pernah melakukan itu? Contohnya mencari referensi atau tugas di menggunakan handphone siapa? Kita mau Iman. Iman pakai apa? Pakai Google ya, pakai Google. Cari ya kan? Kita hanya apa yang kamu lakukan? Apa? Menjelajahi. Iya, tapi sebelum menjelajahi apa yang kamu lakukan? Kamu mengetik dulu kan? Kamu ketik dulu ya kan? Yang kamu ketik itu bagian dari codingnya. Instruksi yang kamu lakukan, kamu memberikan instruksi, ya kan? Carikan sama saya foto bebek yang terbang di luar angkasa. Maka Google akan mencari referensi, dia mencari sebanyak-banyak mungkin, ya kan? Akhirnya dimunculkannya semua. Dia proses, setelah dia proses, dia akan munculkan. Nah, ini bebek yang terbang di luar angkasa. Contohnya begitu. Nah, di sini dikatakan ini mencakup keterampilan mengakses. Salah satu yang dilakukan si Iman tadi dengan yang lain tadi beberapa tadi adalah mengakses, mengelola. Ya, kamu kelola data yang sudah kamu dapat itu, kamu evaluasi, kamu perhatikan juga. Benar tidak, ya kan? Nah, menciptakan informasi yang efektif. Kamu bisa juga memberikan, contohnya kamu pernah membuat, contohnya kegiatan kita sebelumnya adalah P5, untuk kerjaan kita membuat kursi dari bambu kan? Iya. Nah, hasil kerja kalian itu bisa kalian sampaikan melalui literasi digital, melalui platform yang ada di Google, di internet, di handphone kalian. Kalian bisa pakai. Contohnya kalian buat YouTube. Nah, inilah langkah-langkah kami. Orang akan menonton. Kalian di sini sudah memberikan informasi apa tentang langkah-langkah membuat kursi dari bambu. Nah, literasi digital juga melibatkan pemahaman tentang etika dan keamanan penggunaan teknologi serta kemampuan berpartisipasi. Nah, artinya sini kita menggunakannya juga handphone itu, menggunakan aplikasi itu harus bijak, tidak sembarang, ya kan? Kalian lihat di Facebook kan, ya kan? Di Facebook banyak sekali kan sekarang komen-komen, ya kan? Asal ada nanti foto teman dibully, ya kan? Dibully, ya kan? Woi, jelek kali kau. Itu adalah salah satu orang yang melakukan itu, dia tidak menggunakan ya kecerdasan artifisial itu secara bijak. Dia tidak melakukan literasi digital dengan baik. Ya, maka jangan dibully. Banyak berita-berita hoax kan, seperti yang kejadian sama kita, mamanya kakak kalian kan sudah dapat uang 50 juta dari bayi bohong, ya kan? Iya. Itu kan berita hoax kan. Nah, coba ada orang yang tidak mengerti dengan literasi digital. Iya ya. Besok dia ikut, dia klik, nanti dikasih link, dia klik. Akhirnya apa? Kena tipu. Pasti diminta bayar dulu sekian, nanti dia dikirim uang. Makanya sekarang kalian juga hati-hati menggunakan aplikasi itu. Lihat dulu, benar tidak? Ya kan? Itu kan harus punya informasinya. Ya, jadi kalian bisa melihat, oh ini hoax, ini fake, palsu. Bayangkan itu Ronaldo bisa bahasa daerahnya. Ya, tidak amat bilang tidak betul semua. Benar ya tidak? Ya kan? Bisa Cristiano Ronaldo bisa bahasa daerah. Itu kenapa seorang lagi bicara? Itu sudah perbuatan manusia yang literasi digitalnya sudah baik, dia menyampaikan dengan cara. Tapi memang itu kecerdasan, tapi digunakan secara bijak. Ya. Berikutnya kita nonton video tentang literasi digital. Apa
itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tanpa hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan literasi digital di sekolah maupun di kampus dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran yang dihubungkan dengan literasi digital. Maka keterampilan membaca, menyimak, dan menulis dilakukan dengan media digital melalui internet, seperti aplikasi belajar, website, dan hal-hal lain yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di lingkungan masyarakat, literasi digital dapat digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan media online dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan e-banking, e-commerce, media sosial, dan lain-lain. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain memberikan dampak positif, penggunaan teknologi juga memberikan dampak negatif. Seperti yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang di sekitar. Yang kedua, berkurangnya privasi pribadi. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Yang ketiga, terjadinya kejahatan dunia maya. Dan yang terakhir adalah maraknya penyebaran berita hoax. Ada beberapa tips bijak bermedia sosial yang disampaikan oleh PGI, seperti selektif berteman, interaktif dan bukan pasif, hindari mengunggah kehidupan pribadi, kenali ciri-ciri hoax, media sosial bukan ruang untuk pamer, swafotonya informatif, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun, katakanlah damai, tampilkan karya positif, serta atur privasi akun media sosial Anda. Baik, jadi itu nunggu ada positifnya, ada juga negatifnya. Positifnya kita bisa lebih mengenal alat-alat kecanggihan teknologi. Ya kan, kita mengikuti zaman apa? Zaman ini adalah zaman teknologi. Jadi kita bisa mengikuti. Nah, di sisi lain, sekarang kadang-kadang anak-anak itu mumpung bukan lagi bercerita atau membahas tentang apa yang mereka alami, apa yang mereka kerjakan sebagai pedagang. Tapi kebanyakan orang sekarang duduk bersama-sama itu ngapain? Main ya? FB Pro tidak salah, tapi yang menggunakan yang salah. Sekarang banyak apalagi anak gadis membuat video biar lebih jadi FB Pro, buat bajunya lebih seksi-seksi, goyangnya biar nampak, ya kan? Itu sudah menunjukkan privasimu kepada umum yang tidak baik. Nah, jadi kalian di sini anak-anak kami semua diharapkan lebih bijak. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, masih ingat fokus? Masih. Coba berdiri semua dulu. Biar badan kalian itu bergerak semua, oke? Dan habis ini kita akan mengerjakan LK. Jadi kalian harus lebih kenal, oke? Baik, sudah siap semua? Sudah. Tentu fokus. Oke, tekan semua. Nah, sebelum kita diskusi kelompok, silakan kalian perhatikan slide yang di sini. Nampak? Nampak. Iya. Di sini kok ada jalan Silete ya? Iya ya. Ada jalan Silete, ada Ladea, Ayu dan
gereja Surabaya ini Lasara, Jalan Lasara ini. Jalan Lawu di Pulau sebenarnya. Jalan Seriti Tua, Jalan Lama, Jalan Darai. Kayaknya ini daerah-daerah di Surabaya ini bukan? Mungkin saja ya, mungkin saja. Ya memang di sini ada rumah si Andi, ini tempat jualan juga. Jadi ini rumah, mungkin ini rumah si apa ini? Rumah si Betri menuju apa nih? Oh bukan, di daerah siapa ya rumahnya si miskin kayaknya ini ya. Ini gereja orang siapa di dia ini. Nah di sini kayaknya entah SMP 5 atau SMP dia ya. Nah di sini ada penjual, ini ada mall, wah luar biasa sih. Ini ada mall ya. Ada ini apa? Iya rumah sakit. Hebat juga desa kita ya. Ada bank. Ini gang bahagia jalan ini adalah namanya gang bahagia. Buat pohon. Ini apa? Pom bensin. Iya. Nah, sudah bisa kalian lihat semua? Sudah. Di sini juga ada berupa kantor nanti kantor. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok mengenal tentang gambar tersebut. Sekarang silakan kalian dulu bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Cepat ya. Are you ready? Oke. Nah, setelah ini kalian simak dulu baik-baik dan sebenarnya. Di sini sudah Bapak siapkan LK. LK ini nanti akan kalian kerjakan. Di situ ada instruksi yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok. Baik, ini kita akan sepakati ya waktu yang akan kita gunakan untuk mengerjakan. Ya, coba kalian berpacu dalam bernalar lebih semangat lagi. Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Kemudian nanti kita ambil satu kelompok menampilkan sama Bapak tadi itu. Bisa? Di atasnya nanti nama-nama kelompok yang ada yang sudah siap 1 sampai 3? Sudah, ulang tangan. Oke, kelompok apa? Baik, silakan maju ke depan kita presentasikan. Untuk yang lain silakan dengarkan temanmu menampilkan hasil diskusi kelompok mereka. Iya, gambar dia. Oke. Saya nunggu. Geser di sebelah sini sedikit lagi lah. Jangan terlalu kesan. Iya. Silakan. Baik teman-teman, kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh pemegang Stefan Loh. Pertanyaan 1. Di manakah jalan yang lebih dekat untuk tempuh dari rumah Andi menuju pom bensin? Jawaban 1. Jalan Serete menuju Jalan Darai, itulah yang paling cepat. Baik, bisa ditunjuk saja Bu. Berarti dari Jalan Serete menuju Jalan Darai. Iya. Oke. Sampai di situ aja kan? Iya. Alternatif terdekat, ya kan? Kalau dia lewat sini pasti lama kan? Ada macam situan dia harus lewat, ya kan? Nah, berikutnya. 2. Andi ingin pergi ke bank dari rumahnya. Biasanya ia mengambil rute ke
Jawaban 2. Jalan Serete menuju simpang jalan di Kolor. Setelah itu belok kiri dan lurus sebelah kiri. Iya. Dari mana coba? Dari jalan? Dia dari bank. Dari rumah. Oh, ini pergi ke bank dari rumahnya. Oke, dari rumah jalan Serete menuju di Kolor, menuju jalan Nauru. Kemudian belok kiri. Sebelah kiri. Oke. Di sini ada pintunya kan? Iya, Pak. Dari jalan kembali dia sini. Oke. Lanjut. Nomor 3. Rute alternatif mana yang bisa diambil agar tetap bisa ke mall dan ke bank? Jawaban. Jalan Ladiang, Mampir, Jalan Lasaran, Jalan Subang Solong, sebelah belok dan kiri menuju bank. Iya, dari mana? Dari diambil Andi agar tetap bisa ke mall lalu ke bank. Jadi dia dari mana? Jalan Ladiang. Jalan Ladiang Menuju Laksana. menuju Jalan Lasaran menuju di Pololu Sebelah kanan. menuju bank. Oke, baik. Sudah kalian simak semua? Sudah. Baik. Tepuk tangan buat teman-teman. Ada yang berbeda? Ada? Ya, satu lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Ayo, kamu. Ada yang berbeda? Hanya berbeda nomor 2, Pak. Hanya berbeda nomor 2. Harus memilih nomor 2. Andi ingin pergi ke bank dari rumahnya. Dia mengatur ke mana? Kalau orang Simanta dia langsung lurus langsung ke sini. Atau dia jalan ke sini, Nauru, baru ke sini. Ah, sampai sini. Nah, kamu? Bukan pada di jalan Ladiang. Ladiang. Terus jalan baru lalu ke bank. Dari sini, iya, sini, dan ke sini, iya kan? Iya. Ternyata jarak yang kalian tempuh itu sama juga. Iya. Dia lurus begini, perjalanannya lurus ke bawah. Sedangkan kamu juga, kamu lurus di sini, kamu dapat tikungan di sini. Sama. Artinya kalian sama-sama benar. Berarti kalian sudah mulai memacu dalam kalian lebih kritis. Tepuk tangan buat kalian. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita yaitu membuat poster. Nah, poster yang akan kalian buat adalah tentang 7 kebiasaan anak Indonesia. Nah, ini nanti Bapak bagi ke kelompok. Silakan kalian buat poster secantik mungkin dengan waktu 5 menit. Coba siapa yang lebih cepat? Iya, silakan. Nah, cepat, waktu cuma 5 menit. Silakan kreatif kalian dengan berdalam. Iya, gampang. Bisa banyak, gampang, terserah. Yang penting waktu hanya 5 menit. Silakan. Bekerjasama dengan kamu. Cepat, waktu hanya 5 menit. Nanti kalau kalian mau menampilkan di depan poster kalian bisa sambil bernyanyi poster tersebut tentang kebiasaan Indonesia hebat, ataupun kalian bisa buat yel-yel tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terserah mau kalian buat bagaimana. Iya, ayo cepat, cuma bernalar kalian. Nah. Ya, sudah mulai ada gambaran-gambarannya. Ya.
Selain secepat mungkin berkolaborasi dengan temannya, bekerja sama, ayo. Ayo. Kalian bisa mengolah datanya yang akan kalian gambar itu berdasarkan yang sudah ada di pemikiran kalian, ya kan? Berarti kalau dibilang bangun tidur itu ya bagaimana orang bangun tidur, ya kan? Kalau gambar itu kalian mengolah data yang sudah ada di otak kalian itu bagaimana? Ada yang sudah siap? Oke, bagus. Kelompok iman lagi ya? Iya. Nama kelompoknya tadi apa dong, Bu? Sakura. Oke, silakan. Nah, wah, sudah gambar ya dengan baik. Nah, udah ada gambarnya, gambar kilat ya. Nah sekarang silakan kalian presentasikan kepada teman-teman kalian hasil gambar atau poster yang sudah kalian buat. Untuk teman-teman yang lain diharapkan dulu pay your attention please. Pusatkan perhatian kepada teman dulu. Oke, silakan. Yang masih menulis dulu lihat dulu karya teman ya. Oke, silakan dulu. Baik teman-teman yang telah harus diskusikan. Iya, ini posternya sudah lumayan. Nah sekarang kalian mau membuatnya dalam bentuk yel-yel atau bernyanyi? Bernyanyi, Pak. Oke, nanti posternya satu orang yang pegang, yang lainnya melakukan gerakan sambil bernyanyi. Oke, tiga, ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Iya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas ini. Nah, ini apa? Ini juga poster tentang 7 kebiasaan anak Indonesia. Cantik tidak? Cantik, Pak. Iya. Bapak membuat menggambarnya? Tidak, Bapak tidak gambar secara manual. Tapi Bapak menggambarnya menggunakan tadi kecerdasan artifisial. Berapa lama Bapak membutuhkan? Bapak kasih waktu 5 menit saja selesai kelarnya sampai begitu ya kan? Masih ada yang hanya menulis dulu. Tapi ini Bapak kerjakan hanya dalam waktu 3 menit sudah selesai dengan secantik begini. Hebat kan? Nah, artinya kita juga bisa menggunakan kecerdasan artifisial ini sebagai bantuan kepada kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita di dalam kegiatan pembelajaran. Hari ini Bapak menunjukkan gambar video. Sekarang kalian sudah lihat gambar tadi. Bapak juga menggunakan gambar tadi, ada video ya, ada video sebelumnya ya, dan beberapa. Ini adalah yang Bapak lakukan ini adalah bagian dari berpikir komputasional. Kenapa? Kalau Bapak menjelaskan video kan bisa kalian panjang lebar, pasti kalian bosan menengok Bapak ya kan? Tapi ketika Bapak tampilkan dengan video, kalian merasa senang. Ada gambar-gambarnya kan? Iya. Berarti Bapak sudah menemukan solusi. Mungkin
selama ini, kenapa anak-anak saya tidak bisa semangat belajar? Akhirnya Bapak menggunakan kecerdasan artifisial. Dengan berpikir komputasional Bapak menampilkan, ya, sehingga kalian bisa belajar dengan menyenangkan. Baik, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan sejauh ini yang sudah kita bahas? Karena slide berikutnya adalah thank you. Iya, jadi thank you ya kan? Mata juga. Nah, untuk anak-anak kami semua, ya, semua kegiatan pembelajaran kita pada hari ini kita akan coba sibukkan bersama-sama. Kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari berpikir komputasional hari ini? Apakah berpikir komputasional itu menyenangkan? Pasti ingat ya, berpikir komputasional atau CK, computer thinking. Nah, satu pelajaran hari ini kita sibukkan dulu. Menyenangkan ya? Iya. Di situ Bapak parasnya dengan Haimah. Iya. Berikutnya, apakah berpikir komputasional itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada manfaatnya? Jadi mulai sekarang ya, ini sangat bermanfaat ya. Kemudian tentang literasi digital tadi, ya, apa yang harus kita lakukan dengan menggunakan kecerdasan artifisial ini? Apakah kita menggunakan sembarangan? Tidak. Kita harus menggunakan kita menggunakan kecerdasan artifisial itu bagaimana? Tidak. Menggunakan kecerdasan artifisial dengan Oke, jadi kedepannya kalian semua bisa menggunakan kecerdasan artifisial itu lebih baik lah. Nah, poster itu sebenarnya ada yang nanti cantik-cantik, tidak apa-apa nih, kalian bisa lanjutkan nanti. Ya, nanti kalau sudah cantik sempurna, Bapak akan mengumpulkannya kepada kalian. Karena sengaja Bapak beri waktu sedikit itu untuk apa? Untuk mengkaji sejauh apa kalian bernalar. Salah satunya, pekerjaan yang satu dikerjakan dengan jumlah beberapa orang. Bagaimana cara kalian supaya pekerjaan itu cepat selesai? Namun ternyata ada satu kelompok tadi cepat selesai. Mereka kerjasama, yang satu menulis huruf, yang satu menggambar-gambar, yang satu orang lagi mewarnai. Akhirnya pekerjaan mereka cepat. Ya, artinya mereka sudah menerapkan berpikir komputer. Hari ini cukup menyenangkan? Cukup atau sangat? Nah, sekarang untuk pelajaran kedepannya, apa yang mau kalian harapkan tentang coding dengan kecerdasan artifisial ini? Apa yang kalian inginkan? Siapa nih? Mau menyampaikan? Tidak ada yang kalian inginkan. Apakah kalian mau mengenal aplikasi-aplikasi tentang kecerdasan artifisial lebih dalam lagi? Tapi iya. Ya, apa kira-kira yang kalian harapkan? Salah satu, belajar menggunakan komputer. Iya, kemarin kita sudah coba-coba ya. Iya, coba. Ya. Nah, tapi dengan catatan kalian harus juga belajar sungguh-sungguh. Silakan baca bukumu, dan kalau kamu juga punya handphone, kamu bisa membaca atau mencari informasi tentang berpikir komputasional ini dan literasi digital ini melalui Google atau YouTube. Ya, bisa? Bisa. Karena hari ini
Ya, pelajaran kita sudah selesai, waktu kita juga sudah selesai. Dan berikutnya ada mata pelajaran berikutnya, silakan ikuti gurunya. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami, anak kami semua semangat dalam belajar. Tepuk tangan semua. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat siang semua. Siang.